Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan dalam kesempatan ini diambil dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 6, yakni yang menjadi evangelium di Minggu Eksaudi tanggal 29 Mei tahun 2022. Kita merenungkan dan memahaminya dalam bingkai tema orang benar berseru, Tuhan menjawab. Marilah kita baca dan dengarkan apa yang dilantunkan pemazmur dalam Mazmur 17 ayat 1 sampai 6, bagian dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 15 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Diburu dengan Tidak Bersalah. Inilah Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dan bibir yang tidak menipu. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikianlah firman yang akan kita pahami, dan dari sana kita akan temukan kehendak Tuhan yang akan kita amalkan atau lakukan dalam hidup kita sekarang ini. Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupannya. Amin. Marilah kita petik satu persatu makna firman ini bagi kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan mau mendengar seruan atau doa yang disampaikan kepadanya. Dalam Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Firman yang senada dengan itu dapat kita baca juga dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kitab suci Alkitab menceritakan bagaimana Tuhan mendengar keluhan umatnya dan bertindak untuk membela umatnya yang menderita, yang berseru atau berdoa kepadanya. Kata mendengar itu diartikan juga dengan melihat atau mempedulikan keadaan orang percaya. Lalu Tuhan melakukan hal-hal yang merubah kehidupan orang percaya itu kepada yang lebih baik. Tuhan mendengar keluhan Abraham yang tidak punya anak dan istrinya Sarah. Lalu Tuhan menganugerahinya keturunan sebanyak bintang di langit. Tuhan mendengar penderitaan bangsa Israel yang diperbudak bangsa Mesir di zaman Musa. Lalu Tuhan bertindak dengan 10 tulah hingga mereka diizinkan keluar dari Mesir. Tuhan mendengar teriakan bangsa Israel yang dikejar tentara Firaun untuk dibawa kembali ke Mesir untuk dijadikan lagi budak di Mesir. Tuhan membelah laut Teberau dan membuat dasar laut itu menjadi kering dan Israel dapat menyeberang ke Sinai. Dan kemudian menenggelamkan Firaun dan tentaranya di laut itu. Doa Daud, doa Salomo, doa Elia didengar. Demikian juga doa Elisa, doa Daniel, doa Raja Hizkia, doa Raja Josia,
Dua Simpson di saat terakhir hidupnya di kuil Dagon itu didengar oleh Tuhan. Dua Tuhan Yesus juga didengar, dan ada memang yang masih dalam proses pemenuhannya. Misalnya doanya agar pengikutnya ut omnes unum sim. Tuhan mendengar dua Petrus sehingga Tabita bisa hidup kembali. Dua jemaat Kristen mula-mula juga didengar oleh Tuhan agar pekabaran Injil dapat berjalan walaupun seberat apapun penghambatan yang mereka alami. Kitab suci penuh dengan pengakuan bahwa pengikut Tuhan mendengar seruan atau perintah Tuhan. Siapa mendengar seruan dan perintah Tuhan, dia atau mereka mengalami keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Minggu Eksaudi ini hendak mengingatkan kita umat Tuhan zaman now agar kita mau mendengar seruan Tuhan, dan juga memang Tuhan juga mau mendengar umatnya yang berseru kepadanya di zaman sekarang ini. Saling mendengar dan saling menjawab di antara Tuhan dan umat atau pengikut Tuhan menjadi fokus pergumulan kita dalam masa Eksaudi ini, dalam menuju perayaan dicurahkannya oleh Tuhan Roh-Nya yang kudus kepada umatnya. Kesediaan kita dan Tuhan untuk saling mendengar dan saling menjawab diharapkan dapat mengulang kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada umat Kristen sedunia, sehingga semangat pemberitaan Injil kembali bangkit dan lebih kuat di zaman now daripada di zaman dahulu kala. Semangat pemberitaan Injil oleh gereja-gereja di Eropa yang sudah hampir padam diharapkan kembali hidup dan lebih bersemangat dan lebih berhasil lagi di abad 21 ini. Yang kedua yang perlu kita renungkan, jadikan dirimu seperti diri Daud yang berdoa. Sewaktu Daud berdoa kepada Tuhan, dia memberitahu bagaimana dirinya di hadapan Tuhan, yakni Daud memiliki perkara yang benar. Bibir Daud adalah bibir yang tidak menipu. Hati Daud tahan dan lolos uji. Di dalam diri Daud tidak tertemukan suatu kejahatan. Mulut Daud tidak terlanjur. Daud menjaga dirinya terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkah Daud tetap mengikuti jejak Tuhan dan kakinya tidak goyang. Itulah diri Daud sewaktu berdoa. Kalau kemarin di Minggu Rogate, dua yang besar kuasanya dikatakan adalah dua orang benar, Tangiang ni Partigor. Di sini Daud menjelaskan dirinya yang dia hitung sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Daud memiliki perkara yang benar, bukan perkara yang direkayasa, yang berisi dusta atau kebohongan. Siapapun yang hendak berdoa kepada Tuhan, janganlah dia mendoakan perkara yang tidak benar. Misalnya seseorang diminta berdoa kepada Tuhan agar yang meminta didoakan itu dimenangkan dalam perkara warisan yang bertujuan untuk merampok berdasarkan hukum semua harta orang tuanya dan saudara-saudaranya tidak mendapat apa-apa karena si pendoa mendapat uang amplop yang besar. Atau tidaklah perkara yang benar apabila seorang pendeta mendoakan seorang anti-Kristen menjadi pemimpin di negara ini karena pendeta itu menerima uang terima kasih miliaran rupiah. Dia mendoakan karena dia yakin orang yang didoakannya itu tidak akan menang dalam pemilihan. Bibir yang berdoa seperti itu adalah bibir yang berisi penipuan di balik doanya. Kalau Daud mengatakan bahwa bibirnya tidak menipu, berarti dia jujur kepada Tuhan, baik mengenai dosanya maupun tentang apa yang diinginkannya. Daud sama sekali tidak jatuh ke dalam dosa karena lidah, seperti dikatakan Yakobus 3 1-12. Sewaktu Daud berdosa dengan Batseba, akhirnya dia mengakui dosanya setelah ditegur oleh Nabi Nathan. Dalam pergaulannya dengan Saul, dia tidak mau melakukan dosa terhadap Saul
yang diurapi oleh Tuhan itu. Dia tidak mau merencanakan pemberontakan, bahkan selalu melindungi Saul sampai Tuhan sendiri yang menentukan akhir hidup Saul. Sewaktu Daud diberontak oleh Absalom, anaknya atau putranya, Daud juga tidak menajiskan bibirnya. Kita sering berhadapan dengan orang-orang yang membenci kita, baik dari pihak musuh maupun dari pihak keluarga sendiri. Sungguh indah kalau dalam keadaan seperti itu, kita tetap dapat menjaga bibir kita tidak jatuh ke dalam dosa karena lidah. Daud berani mengatakan kepada Tuhan yang Maha Tahu itu, bahwa dalam dirinya tidak ada sedikit pun kejahatan. Mulutnya pun tidak terlanjur mengatakan kata-kata kotor, atau kata-kata kejahatan, atau kata-kata yang tidak benar. Walaupun dia punya kuasa yang besar sebagai panglima Saul, atau sebagai raja di Hebron, atau sebagai raja bagi seluruh Israel Raya, dia tidak menggunakan kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang. Walau dia punya banyak istri dan anak-anak dari istri-istrinya, dia tidak menjahati siapapun dari istri maupun putra-putrinya. Atas petunjuk Tuhan, dia mengangkat putranya Salomo sebagai penggantinya dan tidak menghukum putranya Adonia yang sempat mengangkat dirinya menjadi raja, tetapi harus mengundurkan dirinya sendiri. Adonia dibiarkannya hidup di istana, putranya Salomo yang akan bertindak terhadapnya. Kita orang percaya zaman sekarang sering menghadapi situasi seperti yang dihadapi Daud, yang anak kita lah menjahati kita karena dia narkobaan atau karena dia menjadi pareman lontong. Kita orang tua harus bisa tetap mengasihi anak kita tersebut dan kasih kita yang mengubah hidupnya. Daud menjaga dirinya terhadap jalan orang yang melakukan kekerasan. Daud tidak membalas kekerasan yang dilakukan Saul kepadanya dengan kekerasan. Dia tidak melakukan kekerasan untuk menghukum siapapun yang ikut dengan Absalom dalam pemberontakan yang dilakukan Absalom seperti Ahitofel dan lain-lain. Daud tidak melakukan kekerasan kepada keturunan Saul, walaupun Mephiboset menjadi tidak setia kepada Daud. Orang percaya zaman sekarang bisa saja punya kuasa di keluarga atau di lingkungan jabatannya. Kiranya kita tetap dapat tidak menyalahgunakan kuasa kita agar dosa tidak terjadi. Biarlah kuasa itu kita gunakan untuk melayani agar orang dapat lebih berbahagia lagi. Daud menjaga setiap langkah kehidupannya agar tetap mengikuti jejak Tuhan. Dan Daud tidak ragu atau tidak goyang dalam kepengikutannya atau kesetiaannya kepada hukum-hukum Tuhan. Jejak Tuhan adalah perintah-perintah atau hukum-hukum Tuhan. Kita pengikut Tuhan zaman now bisa konsisten dengan isi nyanyian kita yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu dapat menyanyikannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setiap dari kita dapat seperti Daud ini dalam pergumulan hidup kita masing-masing, dalam setiap corak dan warna pergumulan hidup kita masing-masing. Pedoman kita adalah hukum-hukum Tuhan dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam menyikapinya. Dengan demikian, setiap dari kita mempunyai keberanian untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, dan juga menjawab Tuhan yang berseru kepada kita. Tetapi walaupun kita sudah menjadi orang benar, berperilaku seperti Daud, pengalaman hidup kita bisa saja juga seperti pengalaman hidup Daud, yakni diburu, dibenci,
hendak dibunuh atau diadukan orang ke pengadilan oleh orang lain, walaupun kita tidak bersalah. Hal seperti itu sudah diberitahu Yesus kepada pengikutnya, dan baca Yohanes 19 ayat 1 sampai 4a, di mana Tuhan menuntut kita bertekun. Sampai sekarang sikap hotel atau hosong tel erat late, yaitu benci dan tinggi hati dan suka menggadaikan orang dan juga suka membuat yang buruk kepada orang, yang disebut orang tua itu masih terus merajalela. Dalam keadaan sesak dan dijahati orang lain, kita perlu meniru apa yang dilakukan Daud kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Kita juga bisa mengadukan perkara kita kepada Tuhan, dan pasti Tuhan mau menjawab kita. Itu tidak diragukan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa doa dan permohonan kita harus kepada Tuhan? Kita seperti Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau mendengar perkara kita dan mau mendengar seruan kita, agar Tuhan mau memberi telinga kepada doa kita. Tentu saja kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, sebab jaminan bahwa doa kita didengar dan dikabulkan adalah kalau doa itu kita sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku bertanya kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Demikian Yesus dalam Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Kalau kita berperkara seperti Daud yang berperkara terhadap para pembencinya, kita sebaiknya seperti Daud memohon agar penghakiman datang dari Tuhan sendiri. Kita yakin bahwa mata Tuhan pasti melihat yang benar. Memang orang percaya wajib meminta Tuhan sebagai hakim atas perkara yang terjadi dalam hidupnya. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ibrani 10 ayat 30. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikian Yakobus 4 ayat 12. Kita yakin akan sikap Tuhan sebagai hakim karena Dia adalah Tuhan yang tidak memandang muka atau tidak memandang bulu. Bandingkan Galatia 2 ayat 6, Efesus 6 ayat 9, 1 Petrus 1 ayat 17. Tuhan yang tidak bisa disuap, Ulangan 10 ayat 17 dan 2 Tawaris 19 ayat 7, yang tidak pernah menyerongkan hukum. Penghakiman biasanya merupakan usaha pembalasan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Bandingkan Roma 12 ayat 19. Penghakiman itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Yesus Kristus, Sang Anak. Bandingkan Yohanes 5 ayat 22. Makanya setiap orang yang mengalami perkara rohani maupun perkara perilaku, pengikut Yesus diseru agar menyerahkan perkaranya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukanlah itu. Yang keempat, Bapak Ibu, doa yang alamatnya tepat akan dijawab oleh Tuhan. Daud berseru kepada Jehovah atau Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus Roh Kudus.
Inilah Tuhan yang merupakan alamat doa yang tepat. Tidak ada yang lain. Daud meminta agar Tuhan mensendengkan telinganya kepadanya dan mendengarkan perkataan Daud. Mengapa Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan? Karena Tuhan menjawab Daud. Karena Tuhan menjawab Daud. Itu berarti bahwa Tuhan bukan hanya kali ini menjawab doa Daud. Dan doa Daud selalu dijawab oleh Tuhan. Itu sudah sering dialami oleh Daud sendiri dalam pergaulan dengan Tuhan. Daud sering berdoa kepada Tuhan dan Tuhan selalu menjawab doa Daud. Itu alasannya mengapa Daud juga berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa Daud sebelumnya. Dan kali ini dia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa Daud. Dalam pengalaman setianya kepada Tuhan, Daud tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Apabila Daud berdoa kepada Tuhan Jehovah, siapa yang setia berseru atau berdoa kepada Tuhan akan mendapat jawaban-jawaban dari Tuhan tentang apa yang dimohonkan kepada Tuhan. Kalau Joshua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, itu berarti bahwa kehidupannya dan kehidupan seisi rumahnya diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Apabila Paulus menasihati Timotius melatih dirinya beribadah, bandingkan 1 Timotius 4 ayat 7, itu berarti juga bahwa Timotius harus rajin berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah tidak pernah tidak berisi doa. Daud melatih dirinya beribadah dan hidupnya dipenuhi dengan doa atau seruan kepada Tuhan, baik sewaktu dia masih gembala kambing ayahnya, maupun sewaktu melawan Goliat dan sewaktu memerintah kerajaan Israel Raya. Berdasarkan pengalaman bahwa doanya dijawab Tuhan, maka sewaktu Daud diburu oleh lawan-lawannya seperti Saul, Filistin, Absalom, Daud menunjukkan betapa akrabnya dia dengan Tuhan dalam doa-doanya. Dengan doanya Daud mendengar tuntunan Tuhan, dan melalui jawaban Tuhan atas doa-doanya, Daud yakin bahwa Tuhan mendengarkan perkataannya. Tuhan dan Daud saling mendengar dan saling menjawab. Doa memang adalah nafas dan suara atau ungkapan iman. Berbahagialah orang percaya yang akrab dengan Tuhan di dalam doa-doanya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, orang percaya perlu mengikut Daud tentang apa yang didoakan. Diserukan Daud dalam Mazmur 17 ayat 7-15. Beberapa catatan singkat tentang apa yang didoakan Daud kepada Tuhan dalam pergumulan hidupnya yang sedang diburu para lawan-lawannya dapat dilihat dalam Mazmur 17 ayat 1 ayat 7-15, yakni agar Tuhan menunjukkan kasih setianya yang ajaib, agar Tuhan menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kanan Tuhan terhadap pemberontak, misalnya Daud terhadap pemberontakan anaknya Absalom. Agar Tuhan memelihara Daud seperti biji mata terpelihara. Agar Tuhan menyembunyikan Daud dalam naungan sayap Tuhan terhadap orang fasik yang menggagahi dirinya dan terhadap musuhnya, seperti Ahitofel yang menggagahi diri Daud dengan memberi nasihat kepada Absalom untuk mencelakakan Daud. Agar Tuhan meluputkan dengan tangan Tuhan dari orang-orang dunia ini. Agar Tuhan dalam kebenaran mengizinkan Daud merasa puas memandang wajah Tuhan. Jadi Daud tidak meminta kekayaan atau kemuliaan dirinya, melainkan meminta penyertaan Tuhan. Sebab dengan penyertaan Tuhan, semua masalah yang dihadapi dalam pergumulan hidup akan terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita juga belajar memohon kepada Tuhan
hal-hal sedemikian, Tuhan kita berfirman, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, dalam minggu-minggu dua minggu terakhir ini Engkau mengajar kami berdoa dalam minggu Rohati dan minggu Eksaudi ini. Tetapi dalam minggu Eksaudi ini Engkau mengajar kami agar kami mau mendengarkan-Mu, dan kami yakin Engkau mendengarkan kami, sehingga kehidupan kami tetap siap siaga dan menyediakan diri untuk dicurahi oleh Roh Kudus, dan kami semakin berani untuk memberitakan Injil di dunia ini. Terima kasih Bapa, atas pertolongan-Mu sajalah kami dapat menjadi orang benar seperti Daud itu. Dan apabila ada dosa-dosa kami, Engkau mengampuni kami sehingga kembali dipulihkan menjadi orang benar di hadapan-Mu. Tuhan Bapa Surgawi, lindungilah bangsa kami dan bukalah pintu pemberitaan Injil ke seluruh bangsa kami di Indonesia yang sangat kami cintai ini. Kiranya damai sejahtera-Mu terus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bangsa kami di NKRI yang berpancasila ini, berundang-undang dasar 45, dan juga yang berbineka tunggal ika ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami mau mendengarkan-Mu, kami mau menjawab-Mu, dan Kau Tuhan mau juga berbicara kepada kami, dan Engkau juga mau mendengar kami. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami ini, dan kabulkanlah itu di dalam kasih-Mu. Amin.